Iya, ketemu lagi di Speedlit bareng gua episode 55. Kemarin gua ngundang temen ngantor gua. Kemenkeu lagi, votes. Dan ini gue balikin lagi. Gua cek list gua siapa nih yang bisa gua ajak lagi. Ini teman SMP dan SMA gua. Orang Bogor juga waktu itu. Kita sambut dulu orangnya. Halo Bar. Halo Rit. Oke, Bar, bener ya kita se-SMP sama se-SMA bareng ya? Yes, satu SMP dan SMA bareng Lo di masih inget Bogor. gak tahun berapa SMP? SMP, gue inget karena gue pindah waktu itu pertama ke Bogor gitu kan. 2002. Anjir, 2002 berarti itu 21 tahun yang Tahun yang lalu lalu. ya. Betul. Gila. Dan sebelum di Bogor, gue sempat dengar lu di Depok ya, Bareng, berarti ya. Depok baru pindah ke Bogor. Yes, gue pernah di Depok, gue pernah di Solo dan di Ambon juga Nah waktu pas itu SD. gue ingetnya lu tuh Jawa kan ya, Bareng? Aslinya Bareng? Jawa, Jawa. Jawa, Solo ya berarti Nah, ya. Berarti yes, Solo, Depok, Bogor. Ambonnya kapan nih ya. Ambonnya? Ambon pas kecil, Oh, kan umur-umur malah pas 3 tahun kecil. sampai ya Oh, I kelas see. 1 gitu ya. Baik, sebelum kita belajar geografi jatuhnya ya, kita sebutin nama kota. Bar, lu punya 1 menit buat ceritain ke viewers gua. Mungkin anak-anak Semansa, Spensa yang nonton kenal. Kita satu angkatan ya, Bar ya. Tapi Ya, mungkin ada yang belum kenal juga. Oke, betul. silakan 1 menit buat lu, Bar. Gas. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam gitu ya buat viewersnya Farid di channel Farid Sleep gitu ya. Perkenalkan gue Akbar gitu kan, temen SMP dan SMA-nya Farid, sama-sama dari Bogor. Tapi mungkin gue setelah SMA tuh udah nggak pernah ketemu lagi gitu sama Farid gitu ya udah lama banget. Nah, gue sendiri itu sekarang berprofesi sebagai bankir gitu ya, atau banker ya di salah satu bank BUMN. Lokasi gue sekarang di Makassar gitu ya, di Makassar. Jadi jamnya Wita. Terus kalau untuk yang gue bidangi sendiri sekarang itu adalah terkait consumer financing gitu ya. Tapi bukan di sisi marketing atau selling, melainkan di processingnya. Jadi mungkin itu yang bisa gue kasih di awal. Selanjutnya kembali ke Farid lagi. Oke, trigger awalnya udah bikin penasaran ya. Oke, Yes. kepotong di sana ya. Oke, Bar, sebelum masuk ke cerita lu nih, kan kita ada 2 menit utama ya buat cerita Ya, gitu ya. Bar, apa namanya? Sebelum jadi banker itu waktu S1-nya kuliah apa, Bar? IT. Nah, itu dia. Gue ingetnya IT. Di mana dulu? Gue di Telkom, di Telkom. information Iya, Telkom. Bandung kan. Iya, terus lo ngelamar kerja dan dapet penempatan langsung di sana, di Makassar. Sebelumnya gue sempat di Bontang, kalau lu pernah denger, di Kalimantan Timur. Ya, gue tahu. Gue sempat di Kalselnya. Oh, Oh, Bontang. lu sempat Oke. nggak ya? Oke, gue di Terus Bontangnya baru gitu ya. ke Makassar. Ke Pontianak dulu, Oke, berarti pindah dulu ya, ya. Bontang, Pontianak, eh, terus. ngerasain WIB sebentar, habis itu Iya, kembali ke iya, iya. Wita. Makassar. Iya, iya. Bontang ini Kaltim ya, Bar ya? Kaltim, Kalimantan Timur. Kaltim. Hidungnya, kalau Timur. kalau Kalimantan ada hidungnya gitu kan. Nah, itu Iya, di iya, iya, hidungnya. iya. I see. Oke, oke, oke. Sip lah. Gitu. Oke, Bar. Nah, pastinya 3 tempat ya. Lu udah Ya, bangun karir lu sebagai banker, pastinya ya, banyak pengalaman ya, Bar ya. Apalagi tiap unit organisasi ya gitu. Itu punya keunikan sendiri ya. Dari private, ya, government, BUMN sendiri juga gitu ya. Nah, gue betul. pengen denger nih. Kalau Akbar cerita leadership atau manajemen dalam 2 menit kira-kira bakal cerita apa? Oke, Bar? Siap. Sip. Speed lead ala Akbar. Oke, thank you bro. Jadi terkait leadership ini ya. Jadi kalau menurut gue itu memang leadership ini trait gitu ya, yang harus dimiliki setiap individu. Itu mau di urusan pribadi, mau di organisasi ataupun perusahaan itu penting gitu ya. Dan kalau menurut gue leadership itu nggak bisa lepas dari dua hal. Gitu. Yang pertama itu purpose, gitu kan. Yang kedua itu succession, gitu ya. Nah, jadi purpose ini sendiri itu beda ya sama goals gitu ya. Kalau goals itu kan lebih spesifik, terukur gitu ya, terstruktur gitu kan. Tapi kalau purpose ini mungkin dia lebih luas gitu ya, atau dalam jangka panjang gitu kan. Nah, kalau gue sendiri ngebiasain, gue tuh coba cari noble purpose dari pekerjaan yang gue lakukan dulu gitu kan.
Misalnya tadi ya, pengantarnya Bank BUMN gitu kan. Bank BUMN ini kan agak unik gitu ya. Bank BUMN ini kita di satu sisi milik pemerintah gitu kan, tapi juga kita profit oriented gitu kan, profit oriented. Jadi harus berkesinambungan yang kita lakukan gitu kan. Jadi kalau misalkan gue sendiri noble purpose gue itu misalkan ya, gue nyalurin mortgage misalkan kredit KPR gitu kan. Itu ya gue ngebantu masyarakat gitu kan, yang belum memiliki rumah. Kita ngejalanin programnya pemerintah gitu kan. Dan misalkan gue juga melakukan mitigasi risiko yang tepat, yaitu ya gue harus melakukan itu dengan noble purpose gue, ya gue ngejagain bank gitu kan, biar ekonomi nggak collapse. Gitu lah ya. Kalau untuk purpose yang kedua, succession. Kalau succession ini gue ya kita sama kayak sepedaan lah. Lu kalau mau kenceng gitu kan, lu sepedaan sendiri gitu kan. Tapi kalau lu mau jauh sepedaan, dan lu harus gantian dan lu harus nyiapin itu pengganti lu itu gitu kan. Jadi ketika journey kita selesai, ya kita ya masih bisa lanjut lagi gitu kan, karena ada yang gantiin kita gitu untuk nyampe tujuan nanti tadi itu. Itu sih bro, Oke, kalau dari gua. oke, gila, sadis. Gue udah penasaran tadi mau kulik belah mana nih sepedanya Akbar. Karena guys, ini lo harus tahu, Akbar nih gue nggak bilang dia atlet sepedahan, tapi dia hobi. Ya, Hobinya ya, serius betul. tapi ya Bar ya. Kayaknya hobinya serius nih kayak. Nanti kita ke arah sana ya. Ya, 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 ya. Oke, thank you Bar buat cerita lo. Ada 3 titik yang gue tangkep ya. Heeh. Satu, eh, purpose atau tujuan harus kita punya gitu ya. Apapun dalam dalam melakukan apapun, mau berorganisasi, mau nggak bukan organisasi, tapi jelas secara individu harus punya. Dan lu Ya, spesifikin lagi purpose yang mana nih? Kan macam-macam. Ada profit purpose atau profit ya, oriented yang lebih awam. ya, Dan lu bilang, gua milih Nobel purpose. Tujuan yang kira-kira yang mulia lah, kira yang kira-kira bisa manfaat buat gua gitu ya, yang gue ya, bikin gua semangat kira-kira gitu ya Bar ya. ya, Ini betul. gitu ya Bar ya. Itu Nobel purpose. Terus abis itu baru tadi lu sempat spill juga risk mitigation, itu juga asik banget dibahas gitu ya. Karena mau secanggih apapun kalau nggak bisa metain risiko, kejadian, panik, udah buyar tuh purpose-nya ya kan. Betul. Dan makanya lu tadi sentuh ke risk mitigation itu. Nah, yang terakhir juga sama. Kalau lu analoginya sepedahan, mungkin sesimpel kalau kita waktu SD itu estafet. Ya Bar ya. Masih Ya, ingat lu lari estafet ya kan? Lu megang tongkat ya kan, ya, tugas lu adalah ya men, sampai checkpoint itu teman lu udah ya, nunggu di sana, lu lanjutin gitu. betul. Dan tadi lu bagus analoginya sepedaan juga sama gitu, lu harus tahu jaraknya, lu harus tahu tim lu gitu kan, dan sustainable itu yang dikejar sebenarnya, kira-kira gitu ya Bar ya. Yes. Oke, cakep. Nah, gua masuk ke 2 menit gua Bar. Nobel purpose, oke. Eh, sejak kapan lu ngeh bahwa ini penting? Maksud gue gini, waktu SMA kita cuma tahu ilmu pengetahuan ya, Ya, ya SD dasar, SMP lebih canggih lagi, ada mata uang lah ya di pelajaran ekonomi. Di SMA deep nih IPS sama IPA-nya. Kuliah juga ya, mungkin lo spesifik ya IT ya gitu. Ini kan semua betul. belajar, Bar. Dan menurut gua nggak ada satu mata pelajaran pun yang khusus ngebahas Nobel Purpose. Beda Ya, ya, pelajaran agama mah ada sendiri ya, PPKN ada sendiri. Tapi betul. sejak kapan lo ngeh bahwa Nobel Purpose ini penting? Guys. Oke, jadi kalau menurut gue itu, sorry, pengalaman gue itu. Jadi memang Nobel Purpose itu ya gue baru ngeh tuh pas, sebenarnya pas mulai kerja gitu ya. Pas mulai Jadi pas kerja. mulai kerja Sorry, gitu Bar. kan. Tahun berapa, Bar? Mulai kerja tahun berapa? Gua 2013, Oke, 10 tahun yang lalu. Oke, 10 tahun lanjut. yang lalu Oke. gitu kan. 10 tahun yang lalu. Jadi di situ gitu ya. Di situ gue baru tahu gitu. Jadi memang kita ternyata harus punya itu gitu kan, karena kalau kita cuma sekedar sekedar goals aja yang kita tuju atau KPI gitu ya, Hmm, itu hmm. kadang-kadang kan mungkin terbebani gitu ya, kita dan tim ya, Iya. gua dan tim gitu kan mungkin akan terbebani. Tapi kalau misalnya kita tahu apa noble purpose kita tuh apa gitu kan, ya tadi yang seperti yang lu bilang, kita kan lebih termotivasi gitu, jadinya kita lebih ikhlas kita Hmm, kerjanya hmm, gitu kan, kolaborasi juga lebih siap gitu kan. Kalau udah dua hal itu udah kita bisa selesaikan gitu kan, lebih kelas, kolaborasi siap, ya harusnya goals itu udah dengan sendirinya gitu kan bisa hmm. bisa kita capai. Oke, Itu sih siap. bro. Oke, gua off dulu. Kita Ya, lanjut lagi. Tapi nggak pakai waktu. Gua di sini udah 2 tahun belajar namanya public organization. siap. Terus relate banget sama jawaban lo gitu. Jadi yang memutuskan buat motivated itu ada 2 hal, Bar.
ada internal factors sama external Ya. ones gitu ya. Dan gue pengen tanya sama lo. Oke, gue udah nangkep lu enggaknya 10 tahun yang lalu, dan begitu lu tahu ini, jadi lu kerja nggak cuman KPI, menuhin KPI doang gitu ya. Dan tadi key point-nya dari lu adalah underline-nya lebih ikhlas, kira-kira kayak gitu kan. Nah, sedangkan di teori yang gue pelajarin, Bar, itu tentang needs, kebutuhan. Ada yang mungkin kebutuhannya kan, wah, gue dengan kalau kerja baik, gue bisa naik pangkat ya, atau promosi. Ya. Ada juga yang mungkin kalau gue kerja baik, bos percaya sama gue. Jadi urusan trust ya. Ada juga eksternal karena Hmm. oke, karena misalnya kantor kan banyak nih ya. Mau di Ya. ranah lo, mau di ranah gue, ini kan kantor cabang banyak gitu kan. Kalau misalnya kita nggak perform, Ya. mungkin akan kebalap nih. Ini yang disebut faktor Betul. eksternal. Jadi kita harus Betul. sangat total, sangat mulia kerjanya. Nah, kalau lu Bar, yang mana nih Bar? Faktor internal apa eksternal yang ngebikin lu punya Nobel Purpose yang kencang berarti? Eh, jadi memang kalau gue itu dari ini ya, dari faktor eksternal gitu sebenarnya kan Eksternal. memang ya gitu ya karena tadi ya ada dan itu kan sifatnya tadi ya itu di luar gua gitu yang Hmm. misalnya tadi Nobel Purpose yang gue contohin tadi kan Iya, gitu kan jadi kalau menurut gue memang itu dari betul. eksternal. Eksternal. Oke. Dan Hmm. gue tahu nih, even kita nggak akan sebut nih nama banknya seperti apa gitu ya. Tapi gue Ya. tahu kultur di bank lu itu bagus. Bahkan nih, gue kasih tahu ya, kadang Ya. institusi gue benchmark juga. Oh gitu. Jadi ya itu kan belajar dari mana aja ya, Bar ya. Dan Ya kadang betul. sesekali kalau Betul. di diklat, kalau di training gitu ya, kita perlu belajar. Khususnya Betul. misalnya kayak service, ya, Yes. customer service, terus budaya organisasi dan yang lainnya. Mungkin juga ada kantor lu atau yang lainnya juga benchmark ke government gitu kan. Jadi Ya maksud betul. gue di sini adalah, gue yakin pasti yang ngebentuk lo Nobel Purpose salah satu faktornya adalah faktor kultur organisasi Ya. gitu ya. Mungkin Betul. dari kode etiknya, mungkin dari tagline-nya, mungkin dari influence dari pimpinannya Ya. gitu ya, Pak. Gue nggak tahu yang mana, tapi gue yakin itulah yang ngerasa oke, ini udah lingkungan yang tepat buat gue tumbuh dan lo akhirnya tadi punya Nobel Purpose yang tepat. Gitu ya, Pak. Ya. Key point-nya di kultur organisasi. Cakep. Oke, nah udah puas nih kita ngomongin Nobel Purpose. Nah kita masuk tadi Akbar, kalau lo inget guys, dia bilang analoginya sepedahan. Lu harusnya pada penasaran, kenapa tiba-tiba sepedahan nih ya kan? Olahraga banyak loh, ada angkat beban, ada berenang, ya kan? Ada main bola. Tapi kenapa sepedahan? Gue langsung aja tanya sama Akbar ya. Bar, kenapa sepedahan gue udah tahu, karena lu hobi. Pertanyaan gue nggak itu. Pertanyaan gue adalah, kenapa lu pilih sepedahan Bar buat nyimbangin antara kerja gitu ya, keluarga, dan sekarang hobi lo bisa dibilang gitu. Apa? Kenapa Ya. milih sepeda? Oke. Jadi emang gitu ya. Tadi kan gue itu mulai sepedaan memang udah dari dulu ya. Dari kecil Oh, kita udah sepedaan gitu kan, bro. iya 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 iya. Roda Dari tiga kecil udah dulu ya. sepedaan gitu kan. Mau main sama teman Iya sepedaan iya gitu benar kan. benar benar Sekolah benar. kadang-kadang sepedaan. Nah, cuma gue itu mulai ngerasa kenapa sepeda gitu. Karena tadi gue sempat bilang gue sempat tinggal di Bontang gitu kan. Di Bontang. Bontang, betul. Nah, itu kan memang cukup remote gitu ya. Daerahnya cukup remote. Iya iya iya. Dan gue mesti ngisi aktivitas harian gue gitu. Gue Hmm. tuh nggak bisa. Gue nggak bisa kalau misalkan ya tadi ya misalnya pekerjaan gitu kan mungkin gue ada ekstrakurikuler di pekerjaan gitu ya Ya. terkait kepanitiaan atau apa gitu tapi gue juga harus eh, ngebangun diri gue gitu ya Oke. kan nah aktivitas yang paling versatile kalau menurut gue itu ada dua lari sama sepedaan gitu Nah kan ini, nah ini. bisa dilakukan kapan aja di Kapan mana aja. aja Setuju, setuju. gitu gitu Nggak kan depend sama orang ya, Bar ya. Sendiri juga bisa nggak gitu depend ya, sama Bar. orang Itu betul dia. Oke, terus. dan apa gue bisa ikut ini ya, jadi bisa ikut komunitas juga gitu kan. Kalau I misalkan see. di tiap tempat gitu kan, tiap tempat Yep. gue dari Bontang pindah ke Pontianak gitu kan, ketemu Hmm. komunitas Hmm. sepeda baru, dari Pontianak ke Makassar, ketemu komunitas sepeda baru, Ada aja ya. Ah. ada aja gitu kan. Hmm. Dan kalau road bike dibandingkan MTB, sorry teman-teman MTB ya, Iya iya itu iya iya lebih iya. gampang gitu karena memang ya tadi ya keluar rumah langsung sepedaan aja gitu. Kalau MTB Langsung. angkut Iya, dulu iya benar gitu. benar. Logis logis logis. Oke. Selama ada aspal gas aja. Selama ada Namanya aspal juga bisa road aja. bike. Ya Sama kan? juga road bike betul. Oke.
Nah, gue dapat intinya adalah yang bisa dilakuin sendiri, lu juga perlu Ya, nyimbangin antara kerjaan sama yang ngebangun diri ya, ya, fisik, mental gitu ya. Karena betul. olahraga kan langsung sekaligus ya, fisik, mental Ya, kejaga. Dan satu betul hal, betul kalau betul. lu tim sepedahan, kalau gue tim lari. Ya. Tapi cita-cita gue buyar. Gue dulu bilang ke interviewer gue, sorry agak belok dikit. Pas lagi beasiswa nih, ditanya, di US mau ngapain aja mas? Bahasa Indonesia gitu lah kira-kira. Gue bilang, gue di Indonesia udah half marathon, Pak. 10K udah sering, 5K udah apa lagi. Saya sengaja nggak maraton. Wah, kenapa? Kok nggak maraton di Indonesia? Pengen di US. Wih, mereka seneng banget. Oke, nanti kamu ambil ya. Eh, lombanya apa? Yang sama ini Pak, Marinir, US Marine Marathon itu. Wow, dia udah seneng banget. Gue kepilih kan, Bar. Gue udah bawa semua gear gue ya kan. Nyampe fall, enak cuacanya. Anjir, nih kayak Bogor. Gue bilang itu enak banget, Bar. Anginnya sepoi-sepoi. Gue datang sore tuh. Tiba-tiba sebulan kemudian winter kan. Udah mulai kerasa. Gue cuman lari, cuman pas awal doang. Winter Betul betul. panjang. Summer, oke, gue full summer kemarin. Pas udah winter lagi, udah nggak. Jadi gue lari nggak Iya, ya. banyak-banyak. Betul betul Gila, betul dia betul. cuaca baru maksud gue. Jadi menarik sih. Tapi key point-nya Ya. kita dapat sepakat kalau olahraga, apalagi yang nggak depend orang ya. Olahraga tim Ya, bagus, futsal, betul. badminton, dan yang lainnya silakan. Tapi kalau ada yang bisa mandiri, kenapa? Karena kita yang perlu kesehatannya sendiri kan. Itu lakuin aja gitu ya, Bar. Cakep sih. Betul. Oke, Bar. Intro udah nih, teman SMP SMA gua. Terus lu tadi nyinggung Nobel Purpose gitu ya. Dan tadi lu kulik dari mana ternyata ada faktornya dari eksternal, kira-kira kayak gitu, khususnya kultur organisasi mungkin gitu ya. Dan tadi nyambung ke habit lo selain kerja juga bisa balance dengan olahraga, khususnya sepeda. Ya. Nah, kita masuk ke bagian konklusi. Di bagian akhir ini, gue persilakan. Kalau kita udah lama gak ketemu, Bar. Mungkin viewers gue taunya kita teman SMA, terus mungkin sering ngobrol. Enggak juga, enggak juga. Kita paling chat sesekali di Instagram gitu ya, Bar ya. Kemarin gue kontak juga baru chat lagi by WA, dan sekarang kita baru ketemu online. Nah, satu pertanyaan gue. Apa yang mau lo sampein ke gue, mungkin ke lu juga gitu ya, karena kita udah teman lama dan kira-kira mungkin ada ini inspirasi buat teman-teman yang nonton juga. Silakan, Mbak. Oke, jadi pertama ya, ini buat Bro Farid dulu, gitu kan, buat Bro Farid dulu. Gue tuh belum secara langsung, belum in person gue bilang Menurut. selamat gitu ya untuk scholarship-nya, gitu kan. Terus semoga lancar, gitu kan, sampai dengan nanti selesai. Karena gue tahu banget ini perjuangannya luar biasa, gitu ya, perjuangannya luar biasa. Tadi ya, maksudnya kita kita tuh jarang kontak-kontakan gitu, tapi Benar, kita benar, benar. mungkin tahu gitu ya, karena Iya, dari iya. sosial media gitu ya. Jadi Hmm, gue tahu hmm, presence-nya Farid selama ini. hmm. Terus berikutnya mungkin konklusi ya, Rit ya. Konklusi, siap, silakan. Konklusi ya. Hmm, Jadi tadi gue udah sampaikan sebelumnya bahwa leadership itu kalau menurut gue ada dua, purpose dan succession gitu ya. Mungkin tadi succession kurang digali sedikit. Jadi kalau menurut gue memang succession ini kita harus segera siapkan gitu ya ketika kita sampai di satu organisasi atau satu tim gitu ya. Itu kita apa namanya harus segera siapkan gitu kan, karena memang ini esensial. Dan caranya memang kita ya coba challenge terus gitu ya, apa namanya nanti yang calon-calon penggantinya gitu ya, pengganti kita gitu kan, ini dia. dari tim, Hmm, hmm. betul gitu ya. Nah itu harus harus disiapkan gitu ya, karena memang itu nanti mereka lah gitu ya yang nanti akan melanjutkan journey kita gitu kan. Kita kan nggak selamanya ada di situ, mereka lah nanti yang gantiin kita gitu kan. Jadi kita harus benar-benar disiapkan gitu ya, suksesor gitu ya. Suksesor Mungkin itu itu. aja bro, Poin. kalau dari gue bro. Siap, aman. Hmm. Yang sering gue dengar bahasanya regenerasi. Yes, Tadi lo melengkapi dengan term yang bagus, suksesor gitu ya. Dan yes, mungkin kita bisa bilang kalau ini paragraf sebuah buku ya, kita udah sepakat tadi di Nobel Purpose sama suksesornya gimana. Nah, mungkin nanti ada speaker lain yang selanjutnya akan bahas gimana cara nge-create new leaders gitu ya, yes. atau buat regenerasi yang lanjut lagi. Nah, ini biar orang Bar nanti yang cerita gitu ya, Bar. Ya, Jadi kita sampai sini dulu. Oke, Bar, thank you banget subuh-subuh Wita ya, waktu sana, dan gue appreciate waktu lu semuanya ya. Ini pasti manfaat buat teman-teman kita, teman-teman SMP, amin, SMA atau yang belum amin, kenal amin. kita gitu ya. Lu sehat-sehat, sukses ya, happy-happy sama Sama-sama keluarga. Rin. Kalau Ya, gue udah balik ke Indonesia, mudah-mudahan ada kesempatan kita ketemu ya, Bar. Ya. Oke. amin.
Amin, pengen banget gue ketemu. Senang, gue juga pengen banget, pengen banget. Iya. Oke, Bar, thank you sekali lagi. Dan viewers juga sekian dulu episode bareng Akbar Raspati Rajasa. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you guys. See you.